Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatus Tinda Islamia dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. NIM saya 1906 3164 2060. Offering A. Akan menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daya tahan atau endurance. Kemampuan dalam mempergunakan suatu sistem untuk dapat mengatasi beban kerja selama waktu tertentu dan berulang kali dengan kekuatan submaksimal. Nah, kemampuan sekelompok sistem untuk melakukan rangkaian kerja dalam waktu yang lama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kardiorespiratori. Kardiorespiratori yaitu denyut jantung, dapat disebut denyut jantung dan pembuluh darah atau nadi. Nah, yang pertama denyut jantung, yaitu kerja jantung yang diatur oleh pacemaker yang disebut sanode, pacemaker, dan secara simultan ditunjukkan oleh kontraksi otot jantung. Yang kedua, denyut nadi, perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Jadi, pengertian daya tahan kardiorespiratori menurut Lenkarvitz 2001, daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan yang keras dan jangka waktu yang lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Itu menurut Joko Pekik yang kedua. Nah, selanjutnya, daya tahan respiratori adalah daya tahan kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratori ada dua. Yang pertama, daya tahan aerobik, yaitu kerja otot dan gerak otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menunjukkan kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kesempatan dalam menggunakan oksigen otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Itu. Nah, yang kedua, ada daya tahan anaerobik tanpa menggunakan oksigen. Melakukan kerja ada dua macam. Daya tahan anaerobik yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan kekuatan tenaga meskipun telah menjadi bentuk asam laknat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori yaitu yang pertama, keturunan genetika, yang kedua, umur, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, aktivitas fisik,
Yang kelima latihan, dan yang keenam lemak dalam tubuh. Itu mempengaruhi daya tahan kardiorespiratory. Manfaat daya tahan kardiorespiratory menurut Sandoso Sumarjono, yang pertama, berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dan darah. Yang keempat, meningkatkan VO2 max. Yang kelima, tulang-tulang atau persendian dan otot akan jadi lebih kuat. Yang kelima, pengurangan resiko jantung, koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory yaitu latihan 150 meter dengan frek atau speed play. Latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, terus bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan, menggunakan variasi tempo. Contohnya, yang pertama, lari naik turun bukit dengan lari cara pendek 30 sampai 60 meter dengan dilakukan 5 kali atau sampai 10 kali. Yang kedua, lari lambat. Kemudian semakin cepat sejauh 100 sampai 200 meter. Yang ketiga, lari 10 sampai 12 km dengan kecepatan tetap. Jadi stabil, nggak kurang, nggak lebih. Jadi kesimpulannya di sini, dengan melakukan latihan, olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsi sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Kekuatan otot, yaitu kekuatan otot akan lebih efisien bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini menunjukkan untuk mengadaptasi fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Jadi cuman mengkasih kekuatan dalam otot biar agar tetap stabil, dan otot tidak akan tidak akan meningkat. Lalu macam-macam prinsip dari kekuatan otot. Yang pertama, prinsip beban berlebih, overload atau bisa ya sih overload prinsipal. Itulah. Yang kedua, prinsip peningkatan secara bertahap, progresif. Yang ketiga, prinsip pengaturan latihan. Yang keempat, prinsip khususan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang prinsip beban berlebihan, overload. Nah, kekuatan otot akan lebih efisien bila diberikan beban sedikit di atas kemampuan.
Hal ini bertujuan untuk mengadaptasi fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot lebih yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuan hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Yang kedua, saya menjelaskan prinsip peningkatan secara bertahap atau progresif. Bila atlet telah kuat, beban yang berat akan terasa ringan. Bebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara tahap selama pelaksanaan program latihan. Jadi umpama kita lagi kita nge-gym, kita pasti ada beban itu yang mulai dari yang ringan sampai dari yang berat. Nah, itu secara bertahap kita memakai itu. Jadi yang pertama, seumpama kita minggu ini kita 10 kilo ya, beban 10 kilo. Jadi minggu kedua kita dikasih program lagi kekuatan itu ditambah 5 kilo atau 10 kilo. Itu sesuai kemampuan kita. Kalau terasa tidak kuat, bilang aja ke pelatihnya biar beban kalian dikurangi sedikit, tapi tetap bertahap. Tidak tetap 10 kilo. Semua kalian ditambah 5 kilo itu tidak bisa. Jadi kalian ditambah cuma 2,5 kilo dari beban yang pertama atau minggu kemarin itu ditambah beban lagi untuk minggu kedua itu ditambah, wajib harus ditambah. Soalnya bertahap terus. Yang menjadikan dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlah repetisi atau angkatan yang dapat dilakukan sistem datangnya kelelahan. Nah, tadi yang saya sebutkan kan, jadi kalau kalian tidak kuat, kalian harus ngomong aja ke pelatih. Kalau kalian tuh tidak kuat atau beban kalian dikurangi sedikit dari programnya pelatih itu, kuatnya kalian di mana? Dan bakal kalian tuh bertahap, minggu ketiga pasti kalian ditambah lagi bebannya. Gitu. Terus yang ketiga, prinsip pengaturan latihan. Prinsip pengaturan latihan itu yaitu program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot yang kecil, sebab kelompok otot kecil lebih cepat lelah dibandingkan dengan kelompok otot besar. Yang keempat, prinsip kekhususan. Prinsip kekhususan membuat program lebih beban harus didesain secara khusus, yaitu dengan mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar pengembangan daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerakan yang sudah mengarah pada keterampilan yang spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga dan tujuan yang akan dicapai. Jadi gak bisa kayak program latihan tuh di hour tuh gak bisa. Khusus, seumpama kalian khusus ya, ini program kalian khusus untuk membuat kekuatan paha gitu. Jadi khusus buat itu doang. Terus ada latihan beban sistem sirkuit. Pada program latihan
sirkuit berbeda dengan program-program latihan lainnya, karena program ini harus direncanakan sedemikian rupa agar latihan yang dimaksud dengan saran yang dituju pelaksanaannya. Program ini terdiri dari beberapa stasiun, dan dalam penelitian ini terdiri beberapa stasiun, dan dalam penelitian ini ada 8 stasiun dengan 4 stasiun difokuskan pada otot-otot tungkai, sedangkan 4 latihannya sebagai latihan perantara. Satu set sirkuit selesai jika seorang melakukan dalam stasiun yang direncanakan, sedangkan satu sesi lebih dilaksanakan 3 set sirkuit. Latihan beban sistem set. Itu yang terakhir. Latihan beban sistem set dalam penelitian ini dilakukan dengan 8 stasiun dan sistem setiap kali pertemuan dilaksanakan 3 set untuk setiap stasiun. Waktu istirahat di antara repetisi 30 detik dan antaranya stasiun 2 menit. Kontraksinya itu bisa konsentrasi berbeban pada sistem set adalah jumlah beban lebih berat repetisi sedikit, di mana tetap berbeda berat beban pada masing-masing set. Berat beban latihan hanya akan diangkat pada set terakhir. Jumlah beban yang diangkat adalah untuk meningkatkan power adalah 3 set dengan repetisi 5, di mana berat beban